Minggu ini kita memasuki minggu perjamuan kudus. Tema yang akan kita pikirkan bersama-sama hari ini adalah dihina namun tidak terhina. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat ke-5. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian sabda firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kitab Yesaya boleh dikatakan menjadi salah satu kitab yang paling banyak memuat unsur-unsur nubuatan akan Mesias yang akan datang. Ya. Dipenuhi oleh berbagai-bagai nubuatan. Dan Yesaya pasal 53 ini adalah salah satu pasal yang memuat banyak nubuatan yang hanya mungkin digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya. Rabi-rabi Yahudi yang bukan Kristen di awal-awal dulu di masa kuno, semuanya mayoritas atau setidaknya mayoritas daripada mereka mengerti bagian firman Tuhan ini sebagai bagian nubuatan akan kedatangan Mesias. Yang dibahas baik itu di dalam Talmud, baik itu di dalam Midrash, Midrash itu tafsiran, ya, atau bahkan di dalam Targum, penjelasan akan kitab suci. Ya, di beberapa bagian itu membahas bahwa bagian ini berbicara tentang Mesias yang akan datang. Tetapi memang rabi-rabi modern banyak yang sekarang mulai menyangkali karena nanti dianggap menguntungkan kekristenan. Maka dibilang, oh itu berbicara tentang Yesaya, atau itu berbicara tentang nabi-nabi lain. Tetapi kalau kita mau telisik dengan detail satu persatu, maka berbagai-bagai nubuatan itu hanya mungkin, hanya tepat digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya, di dalam doa pagi kemarin membahas juga dari kitab Yesaya. Tanda yang diberikan oleh Tuhan akan penyelamat itu adalah lahir dari seorang perawan. Ya, tidak ada orang yang bisa mengandung kalau dia masih perawan. Ya, tidak ada, dan hanya mungkin digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan saya juga menjelaskan bahwa ada satu buku yang ditulis oleh Josh McDowell berjudul Apologetika. Dia mengutip seorang ahli matematika yang mengatakan bahwa probabilitas atau kemungkinan nubuatan-nubuatan perjanjian lama digenapi dalam diri selain Yesus Kristus ada pada angka 1/10⁻17 atau 1 di antara 100.000 triliun. Ya, 1/100.000 triliun itu gimana ngitungnya? Ya, manusia belum pernah mencapai angka 100.000 triliun. Ya,
Belum pernah. Sekarang baru 8 miliar saja sudah sesak bumi ini. Maka hanya mungkin digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan pasal ini mulai dari pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 berbicara begitu detil tentang gambaran Mesias itu adalah hamba yang menderita. Hamba yang menderita. Ya, begitu menderitanya sampai ayat-ayatnya itu memang sangat, ya kalau kita anggap secara manusia sedih sekali kalau baca. Ya, membaca ini. Dikatakan sebagai taruk. Taruk itu tunas juga, pucuk atau tunas. Dikatakan gambaran hamba Tuhan yang menderita itu, yang pertama tidak tampan, katakan. Tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, katakan. Sehingga kita mau memandang dia. Dan kita tidak menginginkan dia, karena dia tidak rupawan, kalau dikatakan seperti itu ya. Dan kemudian juga ia dihina. Dihina dan dihindari orang. Ya, dihina dan dihindari orang. Ya, maaf ada kesalahan teknis nih. Ya. Dikatakan dihina dan dihindari orang, lalu penuh kesengsaraan. Ya. Penuh kesengsaraan, ditambah lagi biasa menderita kesakitan. Waduh. Kemudian ada peningkatan lagi dikatakan, bukan hanya dihina tapi sangat dihina. Ya. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ya. Orang yang seperti ini benar secara hukum dunia ya atau manusia secara normal, pasti orang yang seperti ini dianggap tidak masuk dalam hitungan. Ya, tidak ada orang yang ingin seperti ini. Ya. Jadi gambaran Mesias itu bukan sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Memang tanda-tandanya begitu besar. Ya, tetapi ketika dia menjalani kehidupan, digambarkan Mesias itu sebagai hamba yang begitu menderita. Sehingga seperti tidak cocok dengan kisah-kisah heroik, ya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tidak cocok. Ya, ceritanya dia dikatakan dihina, bahkan sangat dihina. Ya, hina itu rendah, ya rendah, tidak tinggi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gambaran akan ekspektasi orang-orang Yahudi akan Mesias dibandingkan dengan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Walaupun ada banyak sekali nubuatan yang begitu detil. Contohnya di dalam Mika 5 dikatakan bahwa lahirnya itu di Betlehem. Ya, semua itu sudah digenapi oleh Yesus. Tetapi pengharapan mereka akan Mesias itu seperti yang di sebelah kiri layar. Ya, gambaran Mesias itu high profile. Profil atau orang yang tinggi, yang hebat karena dikatakan gambarannya seperti Daud. Raja yang gagah perkasa, yang ahli perang, ya. Keturunan raja. Memang di Injil Matius dicatat bahwa Yesus juga keturunan Daud. Ya, ada silsilahnya. Tetapi ketika Yesus lahir di dunia ini, dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir dari pejabat yang sedang berkuasa. Ya, bukan lahir di keluarga pejabat, tetapi lahirnya di palungan. Ya, di tempat makanan binatang. Tempat hewan yang di belakang penginapan itu biasa ditambatkan. Di situ lahirnya. Maka tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan atau diharapkan oleh orang-orang Yahudi di dalam kedatangan Mesias. Kemudian karena bangsa Israel sedang di bawah penjajahan Romawi, maka angan-angan mereka bahwa Mesias haruslah seorang pahlawan yang akan memimpin kudeta melawan penjajahan dan akan menggulingkan pemerintahan yang sah, lalu memerintah sebagai raja secara politik. Tetapi ternyata Yesus tidak demikian. Dia adalah Mesias secara spiritual. Ya, itu yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Padahal itu jauh lebih baik
jauh lebih hebat. Karena kekuasaan politik pasti terbatas. Paling lama berapa tahun sih? Ya, kekuasaan politik bisa bertahan sampai 60 tahun aja udah dahsyat sekali. Ya, kalau sekarang cuma bisa 2 periode di negara kita misalnya. Tetapi kalau Mesias secara spiritual itu tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Ya, tetapi bukan seperti yang diharapkan mereka. Yesus bukanlah panglima perang. Dia adalah panglima rohani. Ya. Yesus tidak menghajar musuh, tetapi dia mengajar murid. Ya, dia tidak menghajar, dia mengajar. Ya. Dia bukan orang yang senang dengan kekerasan, tetapi dia orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Yesus bukan kesatria yang menunggangi kuda, tetapi dia adalah guru agung yang menunggangi keledai. Sederhana sekali. Ya, jauh dari angan-angan orang-orang Yahudi. Dan untuk meraih kemenangan, Yesus tidak menumpahkan darah di dalam peperangan yang sesungguhnya. Ya, tetapi justru darahnya lah yang tertumpah. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Justru disitulah letak kemenangannya. Bukan di dalam peperangan, memegang senjata, tetapi justru dengan menumpahkan darahnya, disitulah letak kemenangannya. Untuk menebus dosa. Dan yang diharapkan orang Yahudi adalah bahwa Mesias seharusnya wafat di dalam kemuliaan dengan mengenakan jubah kebesaran. Ya. Tetapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Yesus wafat di dalam kehinaan, digantung di atas kayu salib, dipaku, dicela, dinista, dan tanpa pakaian kebesaran. Maka ada ratusan nubuatan yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus, tetapi orang Yahudi tetap menolak kemesiasan Yesus. Karena ada banyak juga hal-hal yang diekspektasikan kepada sosok seorang Mesias, tetapi nyatanya realisasinya tidak demikian. Maka berbahagialah kita, orang-orang percaya, umat Kristen, yang percaya akan kemesiasan Yesus Kristus, yang kerajaannya tidak pernah berakhir, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini memang sulit dipahami di dalam kacamata dunia. Ya, namanya jagoan itu ya pasti berkelahi, pasti berperang. Seperti misalnya bangsa kita di dalam penjajahan berperang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Tetapi bukan itu yang diharapkan Yesus. Karena kemerdekaan di dalam politik tetap temporal, hanya sementara. Hanya sementara. Tetapi kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus, pembebasan dari dosa, itu berlaku sekali untuk selama-lamanya. Nah, karena tema kita adalah dihina namun tidak terhina, maka mari kita melihat status manusia. Seperti apa status manusia di hadapan Tuhan? Pada awalnya hakikat manusia itu mulia. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama itu punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Adam dan Hawa bisa untuk tidak berbuat dosa. Ya. Tetapi bisa juga untuk berbuat dosa. Dan Adam dan Hawa akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa itu merasuk dan merusak kehidupan manusia, mengubahkan kehidupan manusia sehingga apa yang di dalam ilmu teologi disebut total depravity. Dosa merusak seluruh bagian aspek kehidupan manusia. Bukan berarti manusia tidak bisa berbuat baik lagi, tetapi dosa itu sudah mencemarkan setiap aspek diri manusia, ya, baik jasmani maupun rohani, sehingga kecenderungan manusia adalah selalu berbuat jahat semata-mata. Ya, tidak ada manusia yang bisa untuk tidak berdosa ketika manusia pertama sudah jatuh di dalam dosa. Itu dicatat di Kejadian 6 ayat 5.
Bahwa manusia bergulat dengan dosa, tetap jatuh dalam dosa. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi tetap yang jahat dilakukan. Ataupun aku melakukan yang baik, tetapi di dalam pikiran ini tetap ada kejahatan. Atau di dalam hati selalu ada, ya, tidak setiap detik, ya. Tetapi ada banyak momen di dalam hidup kita, di mana hati dan pikiran kita ada pikiran-pikiran yang jahat, ya. Pikiran-pikiran yang dosa. Karena itu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia dan seluruh keturunannya itu hina. Maka aplikasinya, sesama orang hina jangan saling menghina. Ya, zaman saya dulu suka naik bis kan sering ada stiker gitu. Sesama bus kota dilarang saling mendahului. Ya, kalau di dalam kata-kata ini, sesama orang hina jangan saling menghina. Karena yang dihina maupun yang menghina sama hinanya. Ya. Kalau kita menghina orang, orang itu tidak tambah hina. Kalau kita menghina orang, kita tidak kurang hinanya. Karena sama-sama hinanya. Tetapi ketika kita ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita dipandang berharga dan mulia. Bukan karena kitanya berharga dan mulia, tetapi karena rahmat dan anugerah Allah yang memandang kita mulia dan berharga. Itulah manusia ketika jatuh di dalam dosa telah gagal menilai diri sendiri dan gagal menilai orang lain sebagaimana Tuhan menilai. Maka yang menjadi kecenderungan atau tendensi manusia, tendensi insani adalah, ya saya pakai istilah baru ini, ketemu di kamus, mengadisi atau mereduksi. Ya, mengadisi ini serapan dari bahasa Inggris, addition, tambahan, menambah-nambahi, mereduksi, mengurangi. Kita suka menambah-nambahi nilai orang lain ataupun mengurang-urangi nilai orang lain. Tidak tepat sebagaimana Tuhan memandang. Kita sering berkata atau kita sering mendengar, dia sih pintar, tapi pintaran saya kok. Ya, kalau orang kita angkat, kita mengangkat diri lebih tinggi. Ya, atau misalkan, ini kadang-kadang dulu tercetus waktu saya sekolah. Pernah saya dengan teman beribadah di satu gereja. Wah, pendeta khotbahnya keras. Lalu kami nyeletuk. Teman saya yang nyeletuk, saya di sampingnya. Belum ketahuan aja dia, udah kayak bener aja. Ya, macam betul aja karena kawan saya sama-sama orang Batak. Macam betul aja katanya. Karena belum ketahuan aja katanya. Nah, orang ngomong benar pun kita nggak terima. Ya, saya nggak ngomong, tapi di dalam pikiran saya, iya betul ya, karena belum ketahuan aja. Nah, maka kita suka mengurangi, mereduksi nilai orang lain. Kalau orang baik, orang saleh, kita anggap karena belum ketahuan aja. Karena kita di dalam hati nggak terima kalau ada orang yang bagus, ada orang yang saleh. Ya. Sebaliknya, kalau kita mengagumi atau menyukai seseorang, ada kesalahannya pun kita nggak percaya. Wah, pasti itu fitnah. Itu mau menjatuhkan idola saya. Ya, kita membela mati-matian. Tetapi Tuhan tidak demikian. Karena apa? Karena kita itu sudah tercemar oleh dosa. Dan kita sulit untuk melihat sesuatu dengan objektif, sama objektifnya dengan Tuhan yang objektif. Nggak bisa. Ya, maka tendensi insani, kecenderungan manusia adalah mengadisi atau mereduksi, menambah-nambahi atau mengurang-urangi nilai diri, baik diri sendiri ataupun diri orang lain. Ada orang yang begitu melihat dirinya rendah, padahal udah diselamatkan Tuhan, padahal udah ditolong Tuhan banyak, tapi selalu minder. Ya, saya nggak bisa, belum apa-apa udah takut duluan. Itu namanya kita mereduksi nilai diri. Tidak seperti yang sebenarnya. Sebaliknya di ekstrim lainnya, ada orang yang begitu merasa hebat, begitu merasa kuat, begitu merasa berkuasa, bahkan Tuhan mulai dipinggirkan. Ya, 2 hari ini saya menonton dan akhirnya menemukan video lainnya. Ya menarik, tetapi setelah saya renungkan, wah ngaco nih, tapi keren. Ya, yang pertama tentang law of attraction, yang kedua tentang law of assumption. Jadi katakan
Ketika kita membayangkan sesuatu dengan detil, terus kita pikirkan, setiap malam mau tidur, bangun tidur kita pikirkan, maka katanya, apa yang kita pikirkan itu akan menarik di dalam dunia nyata, sehingga di masa yang akan datang itu akan terjadi. Wah, ketika saya melihat, dan ada contohnya katanya, ada orang yang selalu menang lomba, ya, ada tokoh-tokohnya disebut, ada bukunya, ada trainingnya juga, mahal lagi. Ya, katanya apa yang kita pikirkan itu akan menarik di dalam dunia nyata akan datang, akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, maka memang ada irisan atau ada kemiripan di dalam Alkitab. Ya, di Alkitab kan juga dikatakan, kalau engkau berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Memang ada ayatnya. Tetapi jangan lupa ada ayat yang lain, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Di situ yang lupa. Maka ketika manusia diajarkan seperti itu, maka kita percaya dirinya tinggi. Ya, kita selalu diajarkan oleh ilmu-ilmu yang berkembang sekarang, kamu bisa, tidak ada yang bisa tidak kamu kalahkan. Ya, di dalam permasalahan yang terjadi pun kita dikatakan apa? Ajaran-ajaran sekarang yang berkembang, menyingkirkan Tuhan di dalamnya. Kamu bisa, nggak apa-apa, lakukan aja. Kalau itu membuat kamu senang, kalau itu membuat kamu happy, lakukan saja. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu pantas untuk bahagia. Walaupun itu bertentangan dengan norma-norma umum. Ada keluarga yang sedang genting misalnya, memikirkan perceraian, konseling. Kalau konselornya bukan Kristen dan dia hanya berpegangan pada ilmu psikologi yang berkembang sekarang, kalau itu membuatmu bahagia, kamu pantas untuk bahagia. Lakukan, just do it. Ya. Maka banyak norma-norma Kristiani, nilai-nilai kekristenan yang dilanggar. Ya. Oleh karena apa? Karena manusia semakin egois, semakin mementingkan diri sendiri, semakin merasa hebat. Ya, karena perkembangan begitu luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan begitu dahsyat. Dan banyak juga membantu kekristenan sebenarnya. Tetapi kalau sampai itu membuat kita menjadi merasa hebat, saya bisa mengalahkan semua orang, saya bisa menjadi nomor satu, ya, tidak mungkin itu semua yang kita pikirkan terjadi. Ya, bayangkan kalau ada 3 capres, 3-3-nya gitu, tiap malam dia pikirkan, saya akan jadi presiden, saya akan jadi presiden. Bangun tidur dia mimpi, sampai katanya masuk ke kesadaran alfa, kesadaran beta, kesadaran theta, sampai kesadaran delta katanya. Wah, itu akan terjadi katanya. Itu sebenarnya filsafat yang menganggap ada benih ilahi di dalam diri kita. Maka apapun yang kita inginkan pasti jadi, pasti jadi. Itu bukan Kristen. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita boleh beriman besar, tetapi kita harus beriman benar. Ya, semuanya ada di dalam kedaulatan Allah. Maka jangan membesar-besarkan diri atau merendah-rendahkan nilai diri. Kita harus bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat kita. Nah, tentang dihina namun tidak terhina, maka ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, hina. Hina itu adalah keadaan. Keadaan yang rendah. Kalau orang jabatannya rendah, dibilang hina. Ya, karena di kamus hina itu rendah. Salah satu artinya. Kalau punya jabatan tinggi, dibilangnya mulia. Ya. Hina itu adalah suatu keadaan. Ya. Sedangkan menghina adalah suatu kata kerja. Misalnya A menghina B. Maka A ini adalah subjek yang melakukan penghinaan. Sedangkan si B adalah objek penderita yang dihina oleh si A. Tetapi kata terhina, ya, ini lain lagi. Kalau A menghina B, kalau B tidak merasa terhina, dia tidak hina. Ya. Maka menghina dan dihina ini seringkali di luar kendali kita. Ya. Orang sebaik apapun, bahkan Yesus Tuhan yang menjadi manusia pun dihina-hina orang, dicela-cela orang, bahkan dibunuh, disalibkan, dicaci maki. Ya, orang penjahat di sampingnya yang memang penjahat besar pun juga menghina-hina Yesus. Ya. Tetapi Yesus tidak terhina. Maka berbeda antara dihina dengan terhina. Menghina dan dihina
Itu seringkali di luar kendali kita. Orang bebas berkomentar. Orang mau julid sama kita, ya, dikatakan netizen Indonesia maha kuasa. Ya, itu kata orang ya. Waduh, emosinya tinggi sekali. Ya, kalau ada orang yang dianggap merendahkan Indonesia, netizen Indonesia tidak akan tinggal diam. Ya. Lalu ada banyak komentar-komentar yang begitu pedas, yang begitu nyinyir. Ya. Maka kita nggak bisa kendalikan itu. Orang bebas berkomentar. Hal yang paling baik, yang paling mulia kita lakukan pun tetap ada oposisinya. Tetap ada yang merendahkan. Tetap ada yang menghina. Ya. Maka itu di luar kendali kita. Tetapi ketika kita merasa terhina, itu keputusan kita. Ya. Itu keputusan kita. Orang bisa menghina kita, tetapi kita bisa tidak terhina walaupun kita dihina terus. Ya. Maka jangan biarkan diri kita terhina karena orang menghina kita. Ya, jangan biarkan. Kalau kita merasa terhina, dia ngomongin saya terus, saya jadi terhina ini. Saya ini orang yang rapuh. Ya. Itu ada tanda ya, barang pecah belah. Dulu cuman bilang, awas barang pecah belah, jangan dibanting. Sekarang ada tambahannya di bawahnya. Jangan dibanting apalagi disakiti. Mudah ambyar seperti hatiku. Katanya. Di zaman sekarang unik ya. Ilmu perkembangan kepribadian makin hebat. Perkembangan ilmu psikologi makin hebat. Tetapi orang makin kesini makin baperan. Ya. Makin galau. Terus terang, saya dulu di zaman saya masih sekolah, saya adalah korban sekaligus pelaku. Ya. Tentang bullying. Ya, bullying ini bahasa asing, ya. Bahasa Indonesianya perundungan. Ya, perundungan. Dulu saya masuk kelas 1 SMP, senior panggil saya apa? Fosil. Fosil. Karena saya kurus sekali, tulang-tulang ini kayak papan gilesan atau kayak tuts piano ya. Tulang rangka kelihatan. Ya, tulang rusuk kelihatan. Maka saya dipanggil fosil. Kesel nggak? Kesel, tapi senior yang ngomong. Mau gimana lagi? Akhirnya lama-lama kebiasaan. Ya. Lalu ada teman saya yang dipanggilnya botak. Sampai lulus dipanggil botak, padahal rambutnya udah ngelewatin telinga. Tetap aja dia botak. Yang kulitnya gelap dipanggil black. Ada lagi yang panggil blacky. Waduh, parah bener ya. Ada yang dipanggil kodok. Karena kalau jadi kiper jago loncatnya, terbangnya tinggi, dipanggilnya kodok. Sampai lulus dipanggil kodok. Saya coba pikir, perasaan dulu kami nggak ada yang berkelahi gara-gara itu. Tapi kalau mau jujur ditelisik lagi, sebenarnya nggak terima. Cuman karena semua kayak gitu, semua ngomong begitu, maka kita jadi korban bully, kita korban perundungan, kita juga pelaku perundungan. Maka itu bukan suasana kondusif sebenarnya. Ini di banyak daerah juga seperti itu, biasa, makian-makian itu biasa. Ya, dan kita merasa kami nggak ada yang bertengkar dulu, nggak ada yang tinju-tinjuan gara-gara itu. Tetapi sebenarnya itu tidak kondusif. Itu adalah pembiasaan yang salah. Ya, yang penentu salah benar bukan bertengkar tinju-tinjuannya, tetapi ketika kata itu diucapkan, maka itu udah dosa. Itu adalah salah. Tapi karena dosa itu dibiasakan, nggak terasa dosa lagi. Ya, malah terasa lucu. Ya. Komedi-komedi di TV juga banyak yang hinaannya parah-parah bener. Ya. Tapi ketawa-ketawa semua, karena udah biasa denger itu. Udah biasa. Padahal itu keliru. Tentu kita karena terbiasa jadi nggak merasa terhina, padahal itu sebenarnya hinaan. Ya. Maka menghina dan dihina tidak bisa dihindari. Tetapi terhina itu tergantung kita. Ya. Bagaimana nanti supaya kita tidak terhina, supaya walaupun terjadi perundungan terhadap diri kita, terhadap anak kita bisa menghadapinya dengan elegan. Ya, bagaimana caranya? Ya, kadang-kadang perundungan ini banyak aspek. Ada perundungan secara fisik, misalnya dijitak, dipalak. Ya, itu fisik. Kalau dipalak itu ekonomi. Tetapi yang banyak terjadi sekarang, karena kalau fisik bisa dituntut. Yang banyak terjadi adalah perundungan emosional, perundungan verbal. Dasar anak goblok. Ya, mungkin kita pernah mengucapkannya. Karena apa? Karena orang tua kita mengucapkan gitu kepada kita. Ya, dasar anak bandel, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak berguna. Ya, itu bentuk perundungan.
Dan itu bisa menyakiti hati orang lain, menyakiti hati pasangan, menyakiti hati kita, menyakiti hati anak-anak kita, menyakiti hati orang tua kita. Ya, saya sendiri pernah, dan saya masih ingat karena memang kurang ajar waktu itu saya masih sekolah. Satu kali saya dimarahi mama saya. Ya. Kamu udah mama capek-capek ngelahirin kamu, apa jawaban saya? Siapa suruh ngelahirin gua? Emang kurang ajar waktu itu ya. Mama saya nggak mukul, nangis. Ya, mungkin mama saya nonton nih sekarang nih, dia pasti ingat. Mama saya nangis. Begitu nangis, saya yang bandel ikut nangis juga. Ya, langsung datang ke mama. Memang kadang mulut ini susah dijaga. Ya, sampai sekarang saya masih pergumulan, walaupun nggak separah dulu waktu sekolah. Tetapi suka ada celotehan-celotehan yang terlontar, yang sangat mungkin menyakiti hati orang lain. Maka kita harus belajar. Ya, belajar. Jaga lisan, jaga kata-kata kita, agar jangan banyak hati yang tersakiti. Ya, karena kita begitu fragile, kita begitu rapuh dan rentan. Ya, maka bagaimana supaya kita tidak tersakiti, tidak terhina. Ya, yang hobi main Mobile Legends tahu gambar ini ya. Harus ada yang namanya shield. Ya. Zaman saya dulu nggak ada Mobile Legends. Zaman saya dulu gamenya Ding Dong. Ya. Yang tahu Ding Dong umurnya 40 tahun ke atas. Ya. Ding Dong. Dulu waktu Ding Dong itu kadang saya main dulu pakai koin, pakai duit 100-an itu ya. Ya, yang depannya wayang, belakangnya rumah gadang. Oh, kling. Ya, masukin itu lalu main. Kalau kita dapat item tertentu, maka dapat shield. Ternyata game sekarang ada. Saya nggak bisa main barang ini ya, udah terlalu canggih. Saya agak-agak jadul dikit ya. Tapi waktu saya baca tulisan, ternyata masih ada ini. Kalau kita dapat item tertentu, itu ada shield, ada perisai, tameng, yang mengelilingi hero kita biar nggak gampang di-kill katanya anak zaman sekarang ya. Biar nggak gampang kalah. Nah kalau ada shield itu, musuh itu tetap menyerang, nembak lah, mau nyerang pokoknya, mau membunuh jagoan kita. Tetapi kalau ada shield itu, nggak mempan, nggak tembus. Orang tetap menyerang, tetapi tidak menembus itu yang namanya shield. Ya, maka saya terinspirasi, seharusnya kita punya shield ini. Ya, seharusnya kita punya shield. Maka bagaimana supaya kita punya shield? Karena namanya hidup di dunia, perundungan sangat mungkin ada. Ya, sangat mungkin kita korban, sangat mungkin kita pelaku. Tetapi dengan ada shield, kita tidak terhina, walaupun dihina-hina. Ya, yang pertama, secara cepat, saya baca, yaitu Yesus sudah menebus kita. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, engkau berharga di mataku dan mulia. Bukan karena kitanya secara hakikat mulia, tetapi karena kita telah ditebus. Kita dinilai mulia oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, karena Tuhan, bukan karena kita yang mulia. Jadi kalau orang menghina kita, wah jelek, ya, kamu memang lahir untuk dihina. Iya, ada yang ngomong gitu. Ya, kita ingat, Tuhan anggap saya berharga, udah cukup. Ya, jadi kita bisa tahan. Kemudian sadarilah bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dunia akan membenci kamu. Ya, maka kalau ada orang benci kita, kita jangan frustasi. Kok saya udah baik-baik, kok orang benci saya sih? Ya. Namanya ikut Yesus, iblis pasti nggak senang. Cara iblis macam-macam. Salah satunya memakai pihak-pihak lain untuk membenci kita, untuk menyerang kita. Kita bekerja sebaik apapun, setulus apapun, ada pihak-pihak yang tidak senang. Jadi sadari. Jadi kita mengantisipasi, ya. Bahkan kita expect bahwa hal itu akan terjadi, ya. Nggak kaget maksudnya, nggak kaget bahwa ya namanya ikut Tuhan pasti ada oposisinya. Lalu, nah ini yang susah. Berbahagialah engkau jika engkau dibenci, dicela, dikucilkan. Karena apa? Karena nama Tuhan, bukan karena memang berbuat dosa, berbuat salah ya. Kalau itu udah wajar dibenci, dikucilkan. Bahkan satu kisah, di Kisah Para Rasul 5, bagaimana rasul-rasul karena mereka memberitakan Injil dengan kuasa yang luar biasa, sehingga banyak pengikutnya, maka pemimpin-pemimpin agama Yahudi mulai gerah. Wah, ini udah banyak masanya ini.
Maka mereka dipanggil, mereka diadili, rasul-rasul dijebloskan penjara, dan akhirnya mereka diadili oleh mahkamah agama. Diadili oleh mahkamah agama. Tetapi akhirnya mereka dilepas. Ya, karena takut kalau terlalu disiksa nanti pengikutnya ngamuk, terjadi chaos, bahaya juga. Ya, tetapi ketika rasul-rasul selesai diadili, dipenjara, lalu dilepaskan, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Di Kisah Para Rasul 5 dikatakan, mereka berbahagia, bersuka cita, karena mereka dianggap layak menderita oleh karena nama Tuhan. Wah, itu luar biasa. Ya. Maka barang siapa yang dibenci karena nama Tuhan, karena kita hidup jujur, karena kita hidup saleh, berbahagia. Ya, berbahagia. Dan Tuhan juga mengatakan, Alkitab mengajarkan, Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Jadi kalau orang menghina kita, dia sedang menunjukkan dirinya itu orang yang tidak berkelas. Ya, orang yang rendah. Karena apa? Dikatakan kata-kata kotor itu keluar dari perbendaharaan yang kotor. Kata-kata buruk keluar dari perbendaharaan yang buruk. Karena apa yang diucapkan keluar dari hati. Maka segala yang manis, segala yang sedap didengar, segala yang memuliakan Tuhan, itulah yang harus kita pikirkan, itulah yang harus kita ucapkan. Dan bersikaplah bijak dengan mengabaikan cemoohan. Ya. Karena kalau orang menghina kita, orang yang menghina mengharapkan orang yang dihina merasa terhina. Sehingga orang itu menjadi down. Ya, dia mau mendowngrade kita. Ya. Maka ya biarin aja. Ya, biarin dia ngomong. Ya. Maka jangan buang energi kita, jangan buang waktu kita dengan orang-orang yang nyinyir. Ya biarin aja. Ya, bahasa peribahasa kan bilang, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, biar orang melakukan habitnya, kita melakukan bagian kita. Ya, abaikan saja cemoohannya. Yang terakhir, maafkan orang yang menghina. Ya. Berapa kali? Bukan 3 kali. Bukan juga 7 kali. Yesus bilang 70 kali 7 kali. Ini bukan perkalian ya. Sama dengan 490. Bukan. Maksudnya terus menerus mengampuni. Karena mereka bisa jadi dipakai, diperalat oleh iblis. Untuk menjatuhkan kita. Untuk membuat kita rendah. Ya. Itu tidak akan terjadi. Kalau kita sudah membangun shield ini, membangun perisai ini atau tameng ini di dalam kehidupan kita. Ya. Orang boleh menghina, tetapi jangan pernah terhina. Karena Yesus sendiri dihina, Yesus sendiri dicela, tetapi dia tidak terhina. Ya. Jangan kita juga berpikir jadi orang yang terlalu hebat juga, kita harus bersandar pada Tuhan. Ya. Jangan pikir kita tidak bercela, padahal kita masih suka mencela. Ya. Mari kita periksa diri kita, di minggu perjamuan kudus ini menjadi waktu yang tepat untuk berkontemplasi. Melihat diri kita ini udah seberapa bertobat sih. Sudah seberapa kita berbalik dari kehidupan lama kita dan datang kepada Tuhan. Mari kita terus tingkatkan. Ya, tingkatkan kedisiplinan rohani, kesalehan kita di hadapan Tuhan. Ya. Supaya kita tidak terpengaruh oleh nilai-nilai dunia yang berusaha untuk menghina kita dengan tujuan menghancurkan kita. Ya, kita berharga di mata Tuhan dan kita menghargai orang lain sebagaimana Tuhan memandang mereka. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa.